البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masih di muka surat 47 dalam usul fikih ini, al-amalu bil mujmal. Apa hukum mengamalkan dalil yang masih global? Qala yajibu 'alal mukallafi aqdul azm 'alal amali bil mujmal mata hasala bayanuh. Wajib bagi seorang mukallaf, yaitu manusia dan jin semuanya, tapi mukallaf bukan masih anak-anak dan sebagainya, untuk mengikatkan tekad, membulatkan tekad dalam hati untuk apa? Mengamalkan dalil yang global tadi bila mana telah dihasilkan keterangannya. Baik, di sini ada perbedaan antara pembahasan ini dengan dua pembahasan sebelumnya. Dua pembahasan sebelumnya apa itu? Al-amal bil am dan al-amal bil mutlak. Apa hukum mengamalkan dalil umum? Hukumnya wajib langsung mengamalkan sesuai dengan keumumannya. Baik. Demikian pula wajib mengamalkan dalil yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya. Sampai apa? Sampai datang dalil yang mengikatnya, atau yang sebelumnya sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Kenapa? Karena inilah zahirnya. Zahir dalil yang umum adalah umum selama belum ada dalil yang mengkhususkan. Baik. Demikian pula zahir dari dalil yang mutlak adalah mutlak sampai ada dalil yang mengikatnya. Jadi kita menjalankan zahirnya. Sementara untuk yang ini, yang mujmal, ini case-nya lain. Yaitu apa? Zahir yang mujmal dia masih global, masih samar-samar. Gimana kita akan mengamalkan dalil yang samar-samar? Enggak mungkin. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Sesuatu yang samar-samar itu masih dhanni, masih sesuatu yang bersifat persangkaan, tidak mungkin kita amalkan. Bahkan apa? Kita dilarang untuk mengikuti dhon. Bahkan Allah mencela orang yang mengikuti dhon. Nanti dibahas di sini insyaallah masalah dhon. Baik. Demikian pula dalil yang lain yang Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa suatu berita, maka carilah keterangan. Kenapa? Berita orang fasik ini masih samar-samar. Betulkah ucapannya itu jujur, beritanya itu tepat, atau jangan-jangan dia dusta? Karena orang fasik dia tidak malu untuk berbuat dusta. Berarti apa? Manakala ini masih samar-samar, fatabayyanu, carilah keterangannya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan ayat, dengan lafaz ini. Mata hasala bayanuh, bila mana dihasilkan keterangannya. Berarti memang tidak mungkin kita mengamalkan dalil yang masih samar-samar. Berarti kapan kita mengamalkan dalil itu? Kalau sudah didatangkan keterangannya. Cuma selama belum ada keterangannya, apa kewajiban kita? Diterangkan oleh beliau di sini, hati kita bertekad untuk mengamalkan dalil itu ketika sudah ada penjelasannya. Jadi bukan sama sekali tidak beramal, karena ada ayat yang masih global. Masih apa? Seperti apa? Wa aqimus shalah. Baik, sebelum ketika ayat itu turun wa aqimus shalah, misalkan kita bayangkan masa itu dalam keadaan Nabi belum mengajarkan tata cara sholat secara terperinci, apakah berarti ayat itu tidak kita amalkan sehingga kita memang tidak beramal terkait dengan ayat itu? Bahkan kita beramal seketika itu juga. Cara mengamalkannya gimana? Disebutkan di sini aqdul azm, yaitu kita membulatkan tekad untuk mengamalkannya apabila ada keterangan. Jadi prakteknya itu nanti. Tetapi sejak saat ini kita sudah beramal, amalan hati. Jadi amalan hati ada, yaitu azm. Azm itu amalan juga. Jadi tidak ada ayat yang tersia-sia. Pengamalan fisikalnya nanti ketika memang sudah datang keterangan. Tetapi sekarang juga ayat itu juga diamalkan dari sisi hati kita berupa azm. Jadi tidak ada ayat yang terbengkalai sampai datang ayat yang menjelaskan. Tetap ayat itu tidak sia-sia. Kita imani dan kita punya tekad untuk mengamalkannya ketika sudah datang penjelasannya.
Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan untuk umat beliau seluruh syariat beliau, usulaha wa furu'aha, prinsip-prinsipnya dan cabang-cabangnya. Prinsip dalam artian apa? Perkara-perkara aqdiyah, karena ini kitab usul fikih. Usul maksudnya adalah perkara aqdiyah. Furu' ini adalah perkara yang bersifat amaliyah, yaitu apa? Syariat-syariat yang ma'ruf ini, fikih. Rasul telah menerangkannya, walaupun apa? Terkadang penerangannya itu bersifat nas, tidak memiliki makna yang lain, atau terkadang bersifat ghalabatul dzan. Ada istimbat, ada istimbat pengambilan faedah yang diambil oleh para ulama. Nabi mengisyaratkan begini, berarti hukumnya adalah begini. Seperti ketika Nabi mengisyaratkan kepada sahabat untuk apa? Untuk duduk. Nah, ini isyarat. Maknanya adalah berarti apa? Oh, berarti kalau imamnya duduk, kita disunahkan untuk ikut duduk. Ini sekedar contoh. Walaupun Nabi tidak terang-terangan mengatakan ijlisu untuk hadis itu. Walaupun riwayat yang lain Nabi menjelaskan. Baik, jadi terkadang penjelasan itu bersifat nas, sabda yang jelas, ucapan yang jelas. Nah, terkadang bersifat isyarat untuk diambil faedahnya. Intinya apa? Agama ini telah sempurna. Tinggal apa? Kita pandai-pandai memahaminya. Hatta tarakal ummata ala syariatin bayda'a naqiyah. Sehingga beliau meninggalkan umat ini di atas syariat yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya jelas seperti siangnya. Bukan berarti malamnya harus ada matahari, tapi jelas. Walaupun di malam hari kita tetap mendapatkan penerangan yang cukup dan ilmu yang tepat, tidak tersesat walaupun malam. Maka dikatakan kana hariha, sama aja kita berjalan siang ataupun malam kita tidak tersesat. Lam yatrukil, ini selesai. Ini isyarat kepada apa? Hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazighu anha ba'di illa halik. Baik, hadisnya hasan li ghairi. Walam yatrukil bayana indal hajati ilaihi abada. Dan Nabi tidak meninggalkan penjelasan ketika diperlukan sama sekali. Ketika diperlukan maka beliau pasti apa? Menjelaskan. Baik. Tapi kenapa kemudian banyak perkara-perkara zaman sekarang yang Nabi tidak membicarakan? Karena memang di zaman Nabi itu belum diperlukan. Nah, sekarang ketika diperlukan, maka para ulama diberi kesempatan oleh Allah dan Rasulnya untuk ijtihad. Dan asal dari fatwa yang benar pasti ada sumbernya, ada puncanya, ada dasar dari Al-Quran atau Sunnah atau Ijma. Baik itu melalui keumuman lafaz atau melalui apa? Qiyas yang sahih. Baik. Jadi ini hikmah. Jadi umat tidak dibiarkan tanpa bimbingan sama sekali. Tetap ada pembimbing dengan dasar yang ada dalam kitab suci. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qauli au bil fi'il. Penjelasan Nabi SAW itu boleh jadi dengan ucapan atau boleh jadi dengan perbuatan. Macam tadi, perbuatan tangan atau dengan apa? Contoh. Terkadang beliau menyebutkan inna sidqayah di ilal bir. Sesungguhnya kejujuran membimbing kepada kebajikan. Terkadang dengan fi'il, beliau selalu jujur. Nah, ini sebagai contoh untuk kita. Ini semua adalah keterangan bagaimana akhlak yang baik. Lihat Nabi, bagaimana akhlak beliau. Terkadang apa? Baca sabda Nabi, beliau menyuruh begini-begini. Au bil qauli wal fi'li jami'a, atau dengan ucapan dan perbuatan secara serentak, secara keseluruhan. Seperti masalah sholatnya Nabi di atas mimbar. Beliau mengatakan apa? Lita'tammu bi wa ta'lamu sholati, agar kalian mengikuti saya dan mengetahui sholat saya. Sholat gabungan dari apa? Ucapan dan perbuatan di situ. Jadi bayan Nabi itu ada beberapa macam. Dan terkadang berupa apa? Berupa ikrar, takrir, persetujuan. Sahabat berbuat dan Nabi diam. Menunjukkan apa? Perbuatan ini boleh. Jadi keterangan Nabi itu banyak. Baik, cuma sekarang sukut ini fi'il atau bukan fi'il ya? Fi'il atau qaul, sukut. Jelas bukan qaul kan? Qaul itu ucapan, sukut itu diam. Cuma dia masuk fi'il atau enggak? Ya masuk fi'il dalam keumuman. Fi'il adam istilahnya, bukan fi'il ijabi. Fi'il adami. Berbuat, tapi maksudnya adalah berbuat yang
tidak berbuat. Istilahnya aneh. Tapi itu masuk dalam fi'il sebenarnya. Taib. Misalu bayanihi bil qaul. Sekarang contoh keterangan Nabi secara ucapan. Ikhbaruhu an ansibatiz zakah. Pengabaran beliau tentang ukuran-ukuran zakat. Wa maqadiriha, dan kadar-kadarnya. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masaqatis sama'u al-usyr. Untuk pertanian atau perkebunan yang diairi oleh air hujan, sama di sini adalah apa? Mator. Al-usyur, zakatnya adalah 1/10. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bayanan limujmali qaulihi ta'ala, sebagai penjelasan untuk globalitas dari firman Allah Ta'ala, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita wajib mengamalkan ayat ini, wa atuz zakah? Jelas wajib mengamalkannya, tapi ayat ini global. Di awal-awal tentunya apa? Orang tidak tahu berapa zakatnya. Maka amalannya gimana? Amalan hati, niat untuk akan mengamalkan, begitu tahu bagaimana tata caranya. Nah, ketika tata caranya sudah datang, maka apa? Langsung diamalkan secara fisikal. Yaitu apa? Mengeluarkan 1/10 dari hasil penuaiannya tersebut. Apakah maksudnya 1/10 dari keuntungan ataukah 1/10 dari hasil? Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menyebutkan, yaitu apa? 1/10 dari hasilnya. Karena sebagian bertanya, apakah ini 1/10 dari keuntungan, jadi dikurangi dulu dikurangi dengan apa? Modal dan sebagainya, dan juga biaya untuk menyebarkan insektisida barangkali, biaya pemupukan, pembajaan, enggak. Yaitu apa? 1/10 dari 1/10 dari hasilnya. 1/10 dari hasil penuaian. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa misalu bayanihi bil fi'il. Contoh keterangan Nabi dengan perbuatan, qiyamuhu bi af'ali al manasik. Yaitu beliau menjalankan qiyamuhu bi, yaitu menjalankan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan manasik amamal ummah, di hadapan umat. Bayanan li mujmali qaulihi ta'ala, sebagai keterangan untuk globalitas dari firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah memiliki hak, lamnya adalah lamu al-istihqaq. Allah punya hak 'alan nas, yang wajib ditunaikan oleh manusia. Apa itu? Haji ke Baitullah. Gimana caranya? Caranya dijelaskan oleh Nabi. Baik. Makanya di dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, li ta'khudhu anni fala'alli lam alqakum ba'da ami hadha. Hendaknya kalian mengambil dariku, karena boleh jadi setelah tahunku ini aku tidak akan jumpa lagi dengan kalian. Hajatil wada memang. Nah, dalam riwayat Al-Baihaqi lebih luas dan hadisnya sahih. Yang tadi sahih, yang ini juga sahih, hadis Jabir itu. Apa itu? Li ta'khudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.